Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'di wan nahdah. Kita semua tahu ancaman terhadap keutuhan NKRI sudah di depan mata kita. Bahkan tadi Akhil Aziz Pak Lutfi dengan sangat semangat berkobar-kobar. Itu belum marah belum? Baru sambutan belum marah belum? Sudah menyampaikan apa yang dia rasakan, karena memang kita sudah dalam keadaan darurat radikalisme, bahkan terorisme. Bukan rahasia lagi, kita ini sebuah negara yang terbuka, sangat terbuka, yang sangat mudah kemasukan didatangi pelarian-pelarian dari Suriah, Irak. Setelah mereka digempur, larinya ke ASEAN, Filipina Selatan atau terus ke Indonesia. Sudah kita semua tahu lah, berhasil lagi. Tinggal bagaimana kita menyikapi seperti itu, hal yang seperti itu harus tegas. Sama seperti Pak Lutfi tadi, saya sama suaranya, atau saya bersuara bergabung Pak Lutfi, mohon mengharap pada aparat lebih tegas lagi, seakan-akan jangan terkesan kalah atau kurang tegas, kendor, longgar, ada pembiaran terhadap kelompok radikalisme. Kami ormas Islam yang bergabung dalam MUI dan baik yang bergabung dan tidak bergabung, yang punya komitmen 4 pilar akan bersama aparat sesuai dengan konstitusi yang kita akui bersama. Islam agama wasatiyah, bahkan mohon maaf, di dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam, tidak ada. Silakan baca Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran umat Islam, tidak ada. Yang ada umatan wasaton. Apa artinya? Artinya Quran menekankan kualitas, bukan hanya simbol, bukan hanya legal formal, tapi lebih substansif lagi, yaitu kualitas keumatan kita yang diharapkan oleh Al-Quran, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjadi umat yang moderat, keren, berwibawa, mampu berperan di segala lini, segala bidang. Syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, peran agama, takofir hadorian, peradaban, kebudayaan, bahkan sia-sian politik. Oleh karena itu, menuju umatan wasaton, satu, harus cerdas, didukung dengan pemahaman intelektualitas yang maksimal, pemahaman Islam yang benar, yang maksimal, yang mumpuni, baru akan menjadi wasatiyah. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin bersikap wasatiyah, atau sebaliknya, yang tidak bersikap wasatiyah berarti masih belum memahami agama Islam dengan benar, dengan baik. Banyak contohnya, kalau saya contohkan banyak sekali. Bagaimana Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat namanya Hasid al-Khazraji mengancam anaknya yang tidak mau masuk Islam. Punya anak gak mau masuk Islam, dia ancam, saya bunuh kamu. Begitu ada sahabat mengancam anak, ayah mengancam anak, turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada teror dalam agama. Ayah mengancam anak,
dilarang oleh Al-Quran. Apalagi yang bukan anak, bukan ponakan, bukan paman, bukan famili. Itu konteks turunnya ayat la ikraha fiddin, ketika ada seorang ayah mengancam terhadap anaknya. Ini bukti jelas bahwa Islam agama sangat wasatiyah, sangat moderat. Bagaimana Nabi Muhammad menghormati perjanjian-perjanjian dengan non-muslim, hubungan baik dengan gubernur Mesir Muqawqis yang beragama Ortodok Koptik, dengan Najasyi Ethiopia, saling tukar-menukar hadiah. Bagaimana beliau menghargai keberadaan Yahudi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Madinah, 3 suku Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, bahkan diberlakukan sama di mata hukum, sama diberi fasilitas pelayanan yang sama. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, non-muslim juga satu umat seperti kita, sama-sama penduduk kota Madinah. Itu artinya Nabi Muhammad menjalankan sistem citizenship, sistem kewarganegaraan yang satu visi misi, satu cita-cita muslim dan non-muslim di negeri Madinah tersebut. Oleh karena itu negaranya namanya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Madinah, negara yang berperadaban, berbudaya, civilized, yang semua warga negaranya, penduduknya diberlakukan sama hak dan kewajiban. Kemudian ketika kedatangan tamu Kristen dari Najran sekarang Saudi Selatan, itu negara sendiri, kerajaan sendiri, beragama Kristen, datang ke Madinah. Quran memberi petunjuk pada Nabi Muhammad, begini bunyinya Quran. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan Muhammad kepada tamu itu, mari kita duduk bersama, berbincang-bincang, berdialog, entah kami atau Anda yang benar atau yang sesat. Coba. Jadi berdialog itu berangkat dari nol, berangkat dari zero. Tidak langsung saya benar kamu salah, tidak. Qul, katakan inna kami au iyyakum atau Anda la'ala hudan, yang benar, au fi dhalamin, atau yang tidak benar atau yang sesat. Ini betapa indahnya perintah Al-Quran, perintah Islam ketika berdialog dengan yang beragama non-muslim. Dari sinilah keputusan Musyawarah Nasional Ulama NU di Banjar, Jawa Barat, memutuskan bahwa warga NU tidak boleh memanggil kepada teman saudara-saudara kita yang beda agama dengan panggilan kafir, tapi panggil non-muslim. Itu sesuai dengan akhlak yang telah diberikan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini. Jadi akhlakul karimah, akhlak moral yang tinggi akan melahirkan budaya yang tinggi, akan melahirkan bangsa yang bermartabat, berkepribadian, berkarakter. Sebenarnya kita bangsa Indonesia nature-nya bangsa yang berkarakter, yang berbudaya. Mohon maaf Pak Syekh Abdullah atau Syekh Alido, bangsa Indonesia jauh lebih mulia daripada bangsa Arab. Agama kita Islam dari Arab, Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, azan bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, tapi budaya kita terutama sekarang jauh lebih mulia daripada budaya masyarakat Arab. Jadi ketika kita belajar menuntut ilmu ke Timur Tengah, mari kita bawa pulang ilmunya, bukan budayanya. Gus Dur, Gus Mus, Pak Quraish Shihab, Pak Alwi Shihab, Pak Agil Munawar, ya saya sendirilah pulang dari Arab yang saya bawa ilmu, ya walaupun seadanya lah, tapi saya bawa ilmu yang saya bawa dengan anak 4, punya anak 4, saya pulang dari sana. Budaya tidak saya bawa. Karena apa? Kami bangga, kami bersyukur kita memiliki budaya yang sangat tinggi dibanding mereka. Begitu pula yang kuliah di Barat, yang
kuliah di Amerika, pulang jangan mentang-mentang sarjana dari Amerika, nenteng-nenteng whisky, di alun-alun ciuman, tengah jalan, pinggir jalan, terang-terangan ciuman dengan mabok-mabokan. Di sini Indonesia, Bung, bukan Amerika, bukan Eropa. Kita harus bangga budaya kita. Puncak budaya kita adalah sesuai dengan Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalan. Artinya apa? Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan selain Allah. Nanti mereka yang non-muslim mencaci maki Allah. Walhasil tidak boleh mencaci maki non-muslim yang beda agama. Nah, Quran ini aduan bighairi ilm akan melahirkan permusuhan yang tidak berguna, yang gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Bighairi ilm. Terusnya apa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat budayanya, peradabannya, norma-normanya yang mereka banggakan. Al-Quran melarang keras kita mencaci maki satu sama lain, mencaci maki budaya, peradabannya, norma-normanya, nilai-nilainya yang mereka yakini. Al-Quran melarang keras. Banyak ayat seperti itu. Dan barang siapa yang menunjukkan perilaku yang bikin gaduh, bikin resah, itu sebenarnya perilaku atas nama agama, apalagi itu sebenarnya melakukan kezaliman yang sangat-sangat luar biasa. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yad'i Islam. Yang paling zalim, yang paling apa? Zalim itu apa? Yang paling salah, zalim adalah orang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, membunuh, membakar, merusak dengan atas nama Islam. Itu yang paling zalim. Tidak ada lebih zalim daripada itu. Oleh karena itu, marilah kita bergandengan tangan, menyatukan barisan antara pemerintah, aparat keamanan, TNI, Polri, semua ormas, semua masyarakat, semua elemen, stakeholder. Apa yang kita saksikan sekarang ini jelas-jelas terang benderang bertabrakan, melanggar konstitusi kita, tidak boleh dibiarkan. Kalau sudah ada kelompok yang jelas-jelas anti NKRI, anti Pancasila, ingin merubah Pancasila, kenapa Pak Polisi masih ragu? Kenapa masih ada pembiaran seakan-akan? Itu sudah jelas sekali, tidak boleh ditolerir. Kalau sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan Undang-Undang 45. Baru saja PBNU kedatangan tamu Taliban. Setelah mereka diterima oleh Pak JK, Wakil Presiden, oleh Pak JK diarahkan ke PBNU 13 orang. Saya terima beberapa teman. Mereka begitu datang menceritakan keadaan di Afghanistan, bahwa kami dulu berjuang bersama-sama melawan Soviet. Setelah Soviet lari, yang dijadikan pemerintah, yang mendapatkan kue kekuasaan, mereka yang pengkhianat, antek Amerika, korup, dan makan enak, hidup mewah. Pemerintah sekarang mereka katakan, ya saya dengarkan aja, saya dengarin saja. Saya dipenjara 13 tahun di Guantanamo, ini dipenjara Pakistan 9 tahun. Giliran saya ngomong gini, kalau di kita Pak, di Indonesia ini, yang penting nomor satu, kuat dulu negara kita ini. Setelah kuat baru bicara siapa yang berhak berkuasa, siapa yang mendapatkan kekuasaan melalui konstitusi pemilihan umum, demokrasi yang kita jalankan. Saya ceritakan, dulu ketika
Hashim, bapaknya Gus Dur, anggota BPUPKI, pulang ke Tebuireng di Jombang. Karena belum ada WA waktu itu, belum ada SMS. Pulang menghadap ayahandanya Kiai Hashim Asy'ari, ceritakan keadaan rapat BPUPKI. Kiai Hashim jawabnya, tunggu nanti malam saya sholat dulu, minta petunjuk dari Tuhan. Pagi Kiai Hashim mengatakan kepada Kiai Wahid, saya setuju piagam Jakarta dihilangkan. Saya setuju. Yang penting Indonesia kuat dulu. Persatuan negara kuat dulu. Di atas negara yang kuat itulah kita dakwah Islam. Kita berjuang mensyiarkan agama Islam. Kita bangun masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim. Di atas negara yang kuat itu. Man laisa lahu ard, laisa lahu dzakirah, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak mungkin bisa berjuang. Karena berjuang itu dimulai berpijak dari tanah air. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena ingin membangun tanah air. Dari Madinah itulah Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam dengan damai, dengan santun, dengan membawa rahmat. Oleh karena itu, Kiai Hashim Asy'ari setuju, NU setuju, piagam Jakarta 7 kata dicoret. Yang penting negara ini bersatu dulu, kuat dulu. Apa artinya bicara syariat Islam kalau akhirnya perang saudara? Apa artinya itu? Di Afghanistan itu 40 tahun sudah. Begitu Soviet lari sudah bicara syariat Islam. Jadi seperti sekarang. 40 tahun. Negaranya tidak kuat, bahkan amburadul, perang saudara iya. Korban sudah ratusan ribu. Apa artinya kita bersyariat Islam? Tapi kalau mengakibatkan fawdha, berantakan, tidak ada artinya apa-apa. Nah, maka sebenarnya Timur Tengah sangat-sangat memandang Indonesia dengan hormat. Mohon maaf, kalau datang ke PBNU pasti mereka menanyakan tentang Islam Nusantara. Islam yang menghormati budaya, Islam yang kita bangun di atas infrastruktur budaya. Kecuali kalau tentang syariat, seperti minum arak, pergaulan seks bebas, kita tolak. Selama budaya tidak bertentangan dengan hal yang prinsip, maka budaya kita harmoniskan dengan agama. Maka agamanya menjadi harmonis, budayanya menjadi kuat, langgeng sampai kapanpun. Karena sudah menyatu antara agama dan budaya. Puncaknya agama dan budaya adalah ketika Hashim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Dengan demikian, Islam Nusantara bisa menjadi pijakan hidup bersama di negeri kita ini. Berangkat dari Islam Nusantara, kita jaga keutuhan keselamatan NKRI, baik secara geografis maupun secara budaya. Kita pertahankan